SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para ikhwan dan para akhwat, para aba dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada sanjungan dan pujian yang paling sempurna melainkan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini ba'dal maghrib, setelah kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, salat maghrib berjamaah, Allah izinkan kita untuk bersua, dan ini adalah kesempatan saya yang kesekian kalinya bisa hadir di tengah safar saya untuk hadir di masjid yang penuh dengan kenangan ini. Sebenarnya ini masjid yang penuh dengan kenangan ya bagi saya. Dan insya Allah di malam ini, sebagaimana informasi yang telah menyebar, kita akan membahas tentang sebuah pembahasan yang menarik ya. Judulnya mungkin bikin geleng-geleng kepala. Kok pakai bahasa Inggris ya? Itu. Jadi Pak Ali menyampaikan judulnya kok Chemistry of Happiness, Ustaz. Ya, jadi saya sebenarnya sudah memberikan beberapa judul, cuman yang dipilih ternyata yang bahasa Inggrisnya, Chemistry of Happiness. Itu sebenarnya judul dari buku salah seorang tokoh Islam yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang menulis buku Kimya'us Sa'adah. Buku ini ditulis dalam bahasa Persia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Inggris ya, yang menjadi Chemistry of Happiness. Dan ini adalah buku yang sangat bermanfaat dan menarik ya, meskipun sebagian ulama memang sudah mentashih, ada beberapa riwayat-riwayat hadis yang tidak sahih, namun secara asal ini buku yang bermanfaat karena berbicara tentang bagaimana manusia bisa memperoleh kebahagiaan. Karena manusia selalu yang diidam-idamkan dan dicari itu apa sih? Kebahagiaan. Dan manusia itu juga mengidam-idamkan keabadian. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keabadian kepada manusia. Namun Allah janjikan kepada manusia, manakala manusia berhasil melewati ujian di dunia ini, Allah berikan yang namanya kebahagiaan atau kesengsaraan yang abadi. Imma di jannah atau imma di neraka ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, di waktu yang singkat ini kita akan berbicara sedikit tentang sa'adah atau kebahagiaan ya. Kalau kita berbicara tentang sa'adah atau kebahagiaan, kebahagiaan itu apa sih? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Allah berikan kepada kita yang namanya al-masyair wal wijdan, perasaan dan emosi. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, secara asal manusia itu dalam kondisi wasat, netral. Kemudian Allah sudah tanamkan perasaan-perasaan ini, di mana perasaan ini akan muncul apabila ada penstimulasinya, ada pemicunya, ada pentriggernya. Seseorang tidak mungkin tiba-tiba dia marah kalau nggak ada pentriggernya. Nggak mungkin tiba-tiba orang sedih kalau nggak ada yang memicu kesedihannya. Nggak mungkin orang tiba-tiba jengkel ya tanpa ada yang menyebabkan dia menjadi jengkel. Nah, demikian pula dengan perasaan-perasaan yang lainnya.
Kita seringkali melihat sesuatu yang indah, kita berada di kondisi yang nyaman, kita menjadi bahagia. Nah, tapi sebenarnya kebahagiaan itu, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ada dua macam. Ada kebahagiaan yang berasal dari dalam, intrinsik. Ada kebahagiaan yang dipengaruhi oleh faktor luar, ekstrinsik. Ya. Dan para ulama kita menerangkan ada macam-macam kebahagiaan. Pertama, ya, ada yang namanya bahagia atau sa'adah nisbiyah, kebahagiaan yang relatif. Dan ada kebahagiaan yang hakikiyah, yang sejati. Manusia ketika mencari kebahagiaan, ada yang tertipu dengan kebahagiaan relatif. Seperti misalnya orang yang stres, orang yang depresi, kemudian dia mencari kebahagiaan dengan cara apa? Nongkrong di pinggir jalan, kemudian ke diskotik atau minum minuman khamr, itu menurut dia akan bahagia dengannya, tapi itu kebahagiaan yang nisbi, yang relatif. Karena ketika dia berpindah kondisi atau dia sudah balik ke kondisi nyatanya, dia malah bukan bahagia, dia malah semakin terpuruk di dalam kesedihan. Ya. Karenanya di situ ada kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan hakiki? Nanti kita akan bahas. Kemudian juga ada yang namanya as-sa'idatu al-qasirah, kebahagiaan yang sebentar, ya, cuman sebentar. Dan ada as-sa'adatu at-tawilah, kebahagiaan yang lama, yang panjang. Kita hidup di dunia, kita bisa merasakan kebahagiaan, tapi sejatinya kebahagiaan kita di dunia ini cuman qasirah, cuman sebentar. Sebagaimana kesengsaraan itu juga qasirah, juga sementara. Dan selama kita hidup di dunia, kita akan mengalami namanya siklus kehidupan, cycle of life. Hari ini kita bahagia, besok bisa jadi kita sedih. Hari ini kita menangis, besok bisa jadi kita tertawa. Itu bagian dari kehidupan kita. Ya, karena nggak ada manusia itu selalu sengsara untuk terus-terusan, bahagia terus-terusan, nggak ada. Selama hidup di dunia, Allah uji kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang buruk. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diterangkan ya oleh para ulama, Allah menguji kita dengan suatu kondisi yang menyebabkan kita menjadi sedih atau bahagia. Itu sebenarnya bagian dari ujian. Karena kita hidup di dunia, dunia ini bukan surga, sehingga kita nggak akan bahagia selamanya. Dunia ini juga bukan jahanam, bukan neraka, sehingga kita akan sengsara untuk selamanya. Tapi kita diicipkan oleh Allah rasa atau perasaan yang akan dirasakan oleh para penghuni surga atau penghuni neraka, agar kita bisa merasakan ketika kita sedih, kecewa, kita nggak merasa nyaman. Kita kepengin rasa itu hilang dari kita. Dan ini yang akan dirasakan oleh penghuni neraka untuk selama-lamanya, abadi. Sementara ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan inilah yang nanti akan dirasakan oleh para penghuni surga. Dan kita mengidam-idamkan kebahagiaan yang tawilah, yang panjang. Tapi selama kita hidup di dunia, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada yang namanya ya kebahagiaan yang fana, ada kebahagiaan yang abadi. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dia mencari kebahagiaan hakiki, mencari kebahagiaan abadi, mencari kebahagiaan yang tawilah, yang panjang. Dan kita tahu hidup di dunia ini cuman sementara. Dan yang diterangkan pula oleh para ulama, ada elemen kebahagiaan. Seseorang dia akan memperoleh kebahagiaan apabila dia memiliki hal ini. Pertama, apabila dia memiliki tumaknina dan sakinah, ya, ketenangan dan ketentraman. Gak mungkin orang tidak tenang, tidak tentram, bahagia, gak mungkin. Ketika orang mendapatkan ketenangan, ketentraman, dia akan bahagia. Karenanya di dalam agama kita, ya, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis itu ada hal-hal yang dapat mendatangkan ketenangan dan ketentraman, tumaknina dan sakinah. Di antaranya hadir ke majelis ilmu, ya, juga di antaranya banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir akan menenangkan hati. Ya. Nah, jadi ini di antara hal-hal yang ada elemen kebahagiaan, yaitu ada tumaknina dan sakinah.
Kemudian ada yang namanya al-amnu wassalamah, yaitu kedamaian atau keamanan dan keselamatan. Orang kalau tidak aman dan tidak selamat, nggak mungkin bahagia. Agama kita adalah agama yang menghantarkan kepada keamanan dan kepada keselamatan. Islam, agama yang menghantarkan kepada keselamatan. Bahkan kita, syiar kita, tahiyah kita kepada sesama muslim adalah assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untukmu. Ya, dan kasih sayang dan keberkahan. Ya. Dan ini diantara apa? Elemen-elemen kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, elemen kebahagiaan adalah surur, as-surur wal farah, yaitu bergembira dan bersukacita. Ya, kita merasa gembira, kita merasa sukacita, itu adalah elemen kebahagiaan. Termasuk al-ladzatu wan ni'mah, lezat dan nikmat. Ya. Nah, kemudian juga enggak kalah pentingnya adalah ar-ridha wal qanaah. Ridha dan qanaah. Orang enggak akan mungkin bisa berbahagia apabila dia tidak ridha dan dia tidak qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di dalam Kimya'us Sa'adah, beliau menerangkan, ya, ada 4 unsur as-sa'adah, kebahagiaan. Ada 4 unsur kebahagiaan. Apabila keempat ini ada pada manusia, insya Allah dia akan bahagia. Bahagia yang sejati, bahagia yang sebenarnya, bahagia yang abadi, ya, dan kebahagiaan yang tawilah, yang panjang. Apa itu? Ada pada 4 hal. Pertama, ma'rifatullah, ma'rifatur Rabb, mengenal Allah. Gak mungkin seseorang bisa bahagia tanpa mengenal Tuhannya. Yang kedua, ma'rifatun nafs, ma'rifatud dzat, mengenal diri kita sendiri. Ya, nanti ini akan kita bahas ya dengan waktu yang singkat ini. Yang ketiga, ma'rifatud dunya, mengenal dunia dengan sifat-sifatnya yang hina, yang fana. Ya. Kemudian yang keempat, ma'rifatul akhirah, mengenal akhirat, kampung halaman, ya, yang sebenarnya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau menerangkan bahwasanya esensi daripada kebahagiaan itu sebenarnya ada pada hati, qalbun. Makanya beliau mengatakan wal qalbu makhluqun li'amalil akhirah talaban li sa'adatihi. Hati itu diciptakan oleh Allah untuk amal akhirat, dalam rangka meraih kebahagiaannya, dalam rangka merengkuh kebahagiaannya. Ya. Jadi Allah ciptakan hati kita itu adalah untuk apa? Untuk diisi dengan amal akhirat. Tawakal, iman, haya atau malu, ya. Kemudian muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ya, dan seterusnya, itu semua amal-amal hati. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita itu adalah untuk beramal akhirat. Kemudian kata beliau wa sa'adatuhu, ya, ma'rifatu rabbih azza wa jalla. Dan kebahagiaan hati itu dengan cara mengenal Rabb-nya, mengenal Allah azza wa jalla. Ya. Nah, jadi apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan hati, maka harus dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan hati qalbun untuk mengenalnya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Ar-Razi mengatakan yang namanya kebahagiaan itu bukan cuman berangkat dari kenikmatan fisik. Ya, beliau mengatakan innal insana yusyarikuhu fil ladzatil akli wasyurbi, ya, jami'al hayawanat. Sesungguhnya manusia itu sama dengan hewan di dalam hal, ya, memandang kenikmatan itu pada makan dan minum belaka. Ya. Nah, falau kanat hiya sa'adah wal kamal, kalau sekiranya ini yang disebut dengan kebahagiaan dan kesempurnaan atau apa, kelengkapan, la wajaba alla yakunul insan fadila fi dzalika 'alal
hayawanat, maka niscaya manusia tidak akan memiliki keutamaan dibandingkan hewan. Karena hewan ya jemaah sekalian, antum kasih makan, kasih minum, udah bahagia. Ya. Nah, tapi manusia nggak bisa cuma dikasih makan dan minum doang. Karena kita berbeda dengan hewan. Kenapa? Karena sejatinya ya innal ladzata was sa'adata inda bani Adam hiya ma'rifatullahi azza wa jalla, kata Al-Ghazali. Sesungguhnya kelezatan dan kebahagiaan sejati bagi anak keturunan Adam adalah dengan mengenal Allah Rabbnya. Ya. Nah, dan ini juga suatu hal yang menarik ya, kata beliau, i'lam anna sa'adata, ya, ketahuilah bahwasanya sa'adah kulli syai'in, ya, kebahagiaan segala sesuatu, ya, waladzatahu, dan kelezatannya, warahatahu, dan rahahnya, ya, nyamannya, tenangnya, ya, takunu bimuqtada tabaihi, ya, itu ada pada tabiat dasarnya. Karena kullu syai'in khuliqa lahu. Karena segala sesuatu itu diciptakan sesuai dengan fungsinya. Makanya beliau contohkan di sini. Faladzatul ain as-suwarul hasanah. Nikmatnya mata dengan pemandangan yang indah. Melihat pemandangan yang indah, nikmat. Ya. Waladzatul udhun fil aswatit thayyibah. Nikmatnya telinga dengan suara-suara yang merdu. Bukan yang diharamkan ya. Dengan mendengarkan Al-Quranul Karim atau suara-suara yang indah, yang merdu. Kita mendengarkan angin yang sepoi-sepoi, ya. Kita bisa merasakan kenyamanan, ya. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan wa kadzalika sairil jawarih bihadhihi sifah. Demikian pula seluruh anggota tubuh adalah demikian dengan sifat ini. Nah, adapun waladzatul qalbi khassa bi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-qalba makhluqun laha. Adapun lezatnya hati, kenikmatan hati adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hati diciptakan ya adalah untuk itu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapa yang mengenal Allah, maka dia akan berbahagia. Siapa yang jahil, tidak mengenal Allah, enggak akan mungkin dia bisa berbahagia. Jadi unsur pertama agar kita bisa berbahagia mengenal Allah. Dan mengenal Allah enggak bisa lepas dari belajar tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Belajar sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi yang mulia di dalam hadis-hadisnya yang sahih alaihi salatu wassalam. Ya. Semakin seseorang belajar mengenal Allah, semakin mencintai Allah. Allah, apabila manusia berusaha untuk mengenalinya, maka manusia akan semakin mencintainya. Ya. Karena sejatinya asalnya ya jamaah, cinta itu ya, jadi bada al-hub ya. Al-hub atau cinta itu diawali dengan an-nadhar, melihat, memandang. Ya. Tapi berbeda dengan cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah itu tidak diawali dengan melihat atau memandang, tapi diawali dari fitrah kita. Karena Allah yang memberikan kita fitrah, berada di atas iman dan tauhid. Dan kecintaan kita bertambah dengan kita memandang makhluk-makhluk atau ciptaan Allah, dengan cara kita memperhatikan atau tadabbur, tafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua jamaah sekalian, unsur yang kedua adalah mengenal diri, ma'rifatun nafs. Nah, ini seringkali yang banyak dilalaikan dan dilupakan oleh kita manusia, termasuk kaum muslimin, lupa untuk mengenal dirinya. Padahal kata Al-Ghazali rahimahullah, i'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Ketahuilah sesungguhnya kunci mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal diri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di segenap penjuru dan ada pada diri mereka, sehingga menjadi jelaslah bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri kalian, di dalam diri kita. Kenapa kita enggak mau memperhatikannya?
Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Allah ketika berfirman di dalam At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Coba perhatikan. Siapa yang diseru oleh Allah pertama kali? Diri kita. Kalau kita ditanya, siapa yang paling dekat dengan diri kita? Apa jawaban kita? Siapa yang paling dekat dengan diri kita? Diri kita sendiri. Itu yang paling dekat dengan diri kita. Karena diri kita ciptaan Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Dan konsep tauhid rububiyah, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin, ketika kita menetapkan Allahu sebagai Rabbuna, maka kita menetapkan Allahu Khaliquna, Allah pencipta kita. Kalau Allah pencipta kita, Khaliquna, berarti Allah Malikuna, Allah raja kita. Atau Malikuna dengan mim pendek, Allah pemilik kita. Berarti apa yang Allah ciptakan milik Allah. Berarti kita sejatinya milik Allah. Apa yang ada di dalam tubuh kita berarti titipan dari Allah, harus dijaga dan dipelihara. Dan Allah mudabbir, Allah yang mengatur semua urusan kita. Hidup kita, mati kita, jodoh kita, semuanya Allah atur. Enggak lepas dari pengaturan Allah. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah, di sini ada isyarat hendaknya kita mengenal diri kita. Karena Allah menciptakan diri kita, ya, itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fal wajib alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqati. Wajib bagi anda untuk mengenal diri anda secara hakikatnya, secara realnya, hatta tudrika, ya, ay syai anta, sampai engkau mengetahui tentang diri anda sendiri. Apa itu? Wa min aina ji'ta ila hadzal makan, dari mana anda berasal hingga anda berada di tempat ini. Ya, wali ayyi syai'in khuliqta, kenapa engkau diciptakan, kenapa engkau dihadirkan di muka bumi ini. Ya, wa bi ayyi syai'in, ya, sa'adatika, dan dengan cara bagaimana engkau mendapatkan kebahagiaanmu, dan juga dengan cara bagaimana engkau bisa mendapatkan kesengsaraanmu. Ya, wa ila ayna anta, dan hendak ke mana engkau berada. Tiga pertanyaan ini, dari mana kita, untuk apa kita di sini, dan kemana kita setelah itu, adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang mulhid, orang ateis, orang musyrik. Gak bisa menjawab tiga hal ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah, taufik. Di dalam Islam kita tahu. Makanya orang Islam, Muslim yang mentauhidkan Allah adalah orang yang paling memiliki fokus, orientasi. Dia tahu untuk apa aku hidup di muka bumi ini, dari mana aku berasal, dan hendak kemana aku pergi. Yaitu dia tahu dirinya berasal dari sesuatu yang tidak tersebut, artinya sesuatu yang asalnya tidak ada, kemudian Allah adakan menjadi ada. Ya, syai'an madhkura, sesuatu yang bisa disebut manusia. Tadinya kita nggak ada, kemudian kita menjadi ada. Ya, dan kita diciptakan oleh Allah berproses mulai dari pertemuan orang tua kita. Kita saat itu masih berada di alam roh. Kemudian setelah pertemuan orang tua kita, mereka menikah. Akhirnya, ya, jadilah nutfah, jadi mudghah, jadi alaqah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh dan seterusnya, berproses. Jadi ada proses-prosesnya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengenali diri kita. Karena apabila kita mengenali diri kita, kita akan lebih mampu untuk menghadapi segala apa yang ada di dunia ini. Ya. Contoh misalnya, ketika kita tahu kita diciptakan oleh Allah, anak kita diciptakan oleh Allah sudah membawa bekal fitrah. Ya. Kalau orang-orang bule mengatakan innate goodness, ya, bawaan yang baik. Tapi 14 abad yang lalu Nabi sudah menerangkan kita sudah membawa fitrah. Fitrah itu apa sih? Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis, ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah anak yang diciptakan melainkan mereka berada di atas fitrah. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya mengatakan anna kulla mauludin mutahayyian lil Islam,
setiap anak yang dilahirkan mereka semua sudah cenderung kepada Islam. Makanya ulama kita ahlu sunnah bersepakat fitrah itu Islam. Bahkan Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha, demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. Beliau mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuh. Allah sudah menciptakan manusia berada di atas tauhid, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ternyata ketika kita dilahirkan kita berada di atas Islam, sehingga nggak ada Islam turunan. Jadi para ulama ahlu sunnah bersepakat apabila anak kaum muslimin meninggal dunia sebelum baliknya yadkhulunal jannah, masuk surga. Anak-anak kita meninggal dunia sebelum balik masuk surga. Adapun anaknya orang kafir memang ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan tetap masuk surga. Sehingga apabila kita memahami ini ya jamaah, maka kita akan menjadi tenang. Ketika Allah menguji kita, Allah berikan kita anak, kemudian anak kita itu diambil oleh Allah, kita sadar ini milik Allah, Allah berhak untuk mengambilnya anytime, kapan saja, maka kita pun bersabar, kita ridho, karena kelak anak kita ini bisa menjadi apa? Ahlul jannah, yang bisa menyeret orang tuanya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia akan melihat kasihan, waduh, ironi, atau yang semisalnya. Padahal di balik ujian itu Allah mempersiapkan balasan yang besar. Bahkan di dalam sebuah hadits qudsi, ya, ketika ada anak seorang hamba yang masih kecil, ya, meninggal dunia, Allah bertanya kepada malaikat, ya, qabadtum walada abdi, apakah engkau mencabut nyawa, ya, anak hambaku? Malaikat menjawab, na'am, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya, madza yaqulun, apa yang diucapkan oleh hambaku? Kemudian malaikat menjawab, istarja'. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa hamidaka, dan memujimu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan, ya ibni lahu, bangunkan untuk mereka orang tua tersebut, ya, baitan fil jannah, sebuah istana, rumah di surga, wasammahu baitul hamdi, dan berikan nama rumah tersebut dengan Baitul Hamdi. Jadi bagi orang tua yang Allah Subhanahu wa taala uji, anaknya wafat ketika masih kecil, kemudian dia bersabar, dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia tetap bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Allah sediakan baginya rumah di surga disebut dengan Baitul Hamdi. Sementara kita tahu hidup kita di dunia cuma sementara. Di surga itu adalah kehidupan abadi. Bukankah ini berarti adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dapat melahirkan kebahagiaan ya jamaah sekalian. Karena apa yang hilang dari kita dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak yang Allah berikan untuk kita daripada apa yang Allah ambil dari kita. Tapi kita kebanyakan manusia lebih cenderung untuk melihat apa yang hilang dari kita. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Ya. Terus kemudian juga dengan mengenal diri, kita akan menjadi pribadi lebih kalem, tenang, tegar, kuat, gak mudah emosi, gak mudah temperamen, gak mudah marah. Kenapa? Karena dia tahu Allah mengkaruniakan kepada diriku al-masyair, perasaan, termasuk al-wijdan, emosi. Sehingga dia mampu meregulasi perasaan dan emosinya. Nah, kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian, sebenarnya konsep dhabtun nafs, regulasi emosi, itu udah lengkap di agama kita. Tapi ternyata memang lebih banyak diterapkan di dalam teori-teori modern barat. Sebenarnya di agama kita sudah lengkap. Karena ketika Anda mengenal diri Anda tahu nih, aku punya emosi. Emosi itu sesuatu yang sudah tertanam. Contoh misalnya emosi marah. Artinya ketika Anda marah, asalnya nggak berdosa. Tapi ketika Nabi mengatakan la taghdab, para ulama menerangkan, diantaranya seperti yang diterangkan oleh Syekh Khalid Abdurrahman As-Sabti hafizahullah, la taghdab artinya adalah janganlah engkau mencari sebab-sebab yang dapat mencetuskan kemarahanmu. Dengan kata lain,
Orang nggak mungkin marah kalau tidak ada pencetusnya. Kita nggak mungkin marah kalau nggak ada pen-triggernya. Berarti kita marah kalau ada yang men-trigger kita. Nggak mungkin orang tiba-tiba marah, ngamuk. Itu berarti mengalami gangguan jiwa. Karena kita marah pasti ada pen-trigger. Nah, tugas kita ya jamaah, pertama, kenali emosi kita. Sehingga kita mampu mengidentifikasi dan melabeli. Aku lagi sedih. Aku lagi kecewa. Aku lagi marah. Ya, aku lagi senang, aku lagi bahagia. Mampu dia mengklasifikasi perasaan di dalam dirinya. Kalau dia mampu mengklasifikasikan perasaan di dalam dirinya, maka dia akan mampu untuk mengungkapkannya dengan cara yang baik. Karena orang yang nggak mampu mengklasifikasikan dan mengidentifikasikan perasaannya, sulit. Lagi capek, ngamuk. Lagi ngantuk, ngamuk. Lagi lapar, ngamuk. Semuanya dikeluarkan dengan emosi yang sama, ngamuk. Padahal marah itu emosi. Ya, sementara yang lainnya juga emosi yang harus kita beda-bedakan. Nah, ini juga harus kita ajarkan ke anak-anak kita agar mereka juga mampu belajar meregulasi emosi. Pertama, kita kenali dulu emosi kita. Kemudian yang kedua, emosi kita yang sudah ditanamkan Allah ini tidak mungkin keluar apabila tidak ada pencetusnya. Berarti tugas kita yang kedua adalah mencari tahu apa yang mencetuskan emosi kita. Kemarahan kita. Makanya kata Syekh Khalid Abdurrahman As-Sabit, cari tahu ya apa-apa yang dapat mencetuskan emosi. Kemudian jauhi. Anda misalnya, Anda itu misalnya nggak suka ini dengerin anak-anak kecil teriak-teriak. Anda terganggu. Kemudian Anda pengen marah. Berarti yang mencetuskan aku jadi marah adalah teriakan anak kecil. Maka hindari tempat-tempat yang banyak teriakan-teriakan anak kecil. Ya. Nah, jadi kita harus tahu pencetusnya. Kemudian setelah kita tahu pencetusnya, yang ketiga baru kita belajar untuk meregulasi. Allah berikan akal. Di antara fungsi akal kita adalah untuk apa? Agar akal kita itu bisa meregulasi emosi kita, bukan emosi kita menghilangkan akal kita. Kebanyakan kita manusia, apalagi mohon maaf ya, perempuan, mereka itu lebih mendahulukan emosi dan perasaannya sehingga emosi dan perasaannya itu ya menenggelamkan akalnya. Dan kita laki-laki seharusnya kita lebih mengedepankan akal kita, rasio kita. Karena Allah memberikan kita akal, akal kita bermanfaat dan berfungsi untuk bisa memilah-milah. Akhirnya kita pun bisa merenung. Kita bisa melihat, aku marah gara-gara teriakan anak-anak. Layak enggak sih? Worth it enggak sih? Masa gara-gara anak-anak berteriak aku marah? Akhirnya kita bisa apa? Bisa mencoba melihat, worth it enggak sih aku tercetuskan kemarahan aku? Asalnya dia tercetuskan secara otomatis. Kenapa? Karena dia merasa nggak nyaman mulai dari kecil, bawaan. Ya, tapi Allah berikan kita kemampuan untuk bisa sadar diri. Ketika ada anak-anak lagi teriak-teriak marah-marah, kemudian kita mau marah, kemudian kita mampu menahan diri. Kenapa? Karena Allah berikan kita taufik, kita belajar, kita punya ilmu, kita punya kesadaran diri. Itulah yang disebut dengan self-awareness, kesadaran diri. Ya. Jadi yang tadinya kita mau marah, kita bisa menahan diri. Gak sepatutnya aku marah gara-gara dengar suara anak-anak. Kan mereka masih kecil. Memang usianya mereka teriak-teriak dan marah-marah. Jadi tidak sepatutnya aku marah-marah. Dia bisa meregulasi dirinya. Nah, kemudian yang keempat, baru setelah itu dia benar-benar mempraktekkan tadi dhabtun nafs. Itu udah diajarkan oleh Nabi. Ketika lagi marah, pertama kali yang diajarkan oleh Nabi apa? Berta'awudz. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, diam, tidak ngomong. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian marah, diam, jangan ngomong. Kita jangan menasehati anak pada saat kita lagi marah. Jangan menghukum anak ketika kita lagi emosi. Ya, gak efektif, bahkan dikhawatirkan bisa menzalimi mereka. Makanya Nabi perintahkan, kalau kita lagi marah, diam. Misalnya kita lagi marah sama istri, jangan ngomong, diam dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, merubah posisi. Ya, Nabi SAW ajarkan, idza ghadiba ahadukum ya wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian marah sementara dia berdiri, duduk. Apabila masih marah, dia masih belum hilang emosinya, tidur, berbaring.
Para ulama menerangkan, karena orang ketika marah itu ada muncul di dalam dirinya muta'ali. Dia merasa tinggi, makanya dia mengangkat suara, membusungkan dada. Cara menetralisirkannya dengan cara kita merubah posisi. Kita lebih menunduk. Ya. Nah, ini udah diajarkan oleh Nabi. Kemudian kita masih marah, berwudu. Masih marah, berzikir. Masih marah, mandi. Masih marah, baca Al-Quran. Masih marah, istirahat, tidur. Masih marah, datang ke psikologi. Apa datang ke psikolog? Jangan-jangan ada gangguan kejiwaan. Karena tidak sepatutnya seorang itu marah terus-terusan. Ya, baik. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mengetahui hal ini, mengenal diri kita, maka kita akan lebih mampu untuk bersikap ke orang lain dengan cara yang baik. Tapi itu diawali dengan mengenal diri kita. Karena orang yang mengenali dirinya akan mencintai dirinya. Harus loh jamaah kita mencintai diri kita. Loh Ustaz, bukannya narsis Ustaz. Beda. Narsis itu bukan mencintai diri, tapi tertipu dengan diri. Muslim harus mencintai diri. Kenapa? Karena apabila kita mencintai diri kita, maka kita berusaha untuk menjaga diri kita dari kehinaan. Dan kita akan berusaha membawa diri kita ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat yang tinggi. Kita menjaga diri kita dari neraka, dan kita ingin diri kita itu masuk ke surga. Maka kita harus mencintai diri kita. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai bagi dirinya. Berarti dia harus tahu apa yang dia cintai, apa yang tidak untuk dirinya. Maka dia bisa berempati kepada orang lain. Kalau kita nggak bisa, sulit bagi kita berempati. Sementara empati adalah akhlak Islam. Nah, kemudian yang ketiga, ya, adalah ma'rifatul dunia, dan yang keempat ma'rifatul akhir. Jadi karena waktu kita singkat aja. Kita tahu ya jamaah sekalian, dunia itu adalah tempat persinggahan. Ya, ibaratnya bagaimana menurut Anda apabila Anda dari Surabaya, Anda ingin ke Mojokerto. Anda lewat tol, kemudian ada rest area. Di rest area Anda berhenti di sana, Anda bawa kasur, Anda bawa bantal, bawa lemari, bawa sofa. Itu menurut Anda bagaimana orang seperti ini? Makanya mengatakan ini orang gila ini. Masa di rest area bawa apa namanya? Buat dia tidur, buat dia ini macam-macam, ya kan? Seakan-akan dia mau tinggal di rest area, padahal itu cuma tempat transit sementara. Mengumpulkan bekal, mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan hingga ke tujuan. Juga bagaimana menurut Anda ketika Anda nginep di hotel seperti saya misalnya, ya, lalu kemudian saya mesen kasur yang lebih bagus, lemari yang lebih bagus, AC-nya diganti, kemudian kamar mandinya dirombak, padahal saya tahu saya cuma nginep 3 hari. Maka orang akan mengatakan, wah ini nggak beres nih orang ini. Masa tinggal di hotel 3 hari dia bawa atau dia mau merubah seakan-akan dia mau tinggal selamanya. Demikianlah kita hidup di dunia ya jemaah sekalian. Ya, kita hidup di dunia itu seperti itu. Karenanya ada ya sebuah kisah, ada salah seorang ulama salaf. Saya lupa namanya ya. Kemudian dia didatangi oleh sahabatnya dari negeri yang lain. Kemudian ketika sahabatnya datang, heran. Di rumahnya nggak ada apa-apanya. Nggak ada kursinya, nggak ada lemarinya, nggak ada kasurnya, kosong, cuman ada alas doang. Kemudian dia bertanya, ya Syekh, apakah ini rumahmu? Iya, ini rumahku. Lalu di mana isinya ya Syekh? Kemudian apa jawaban si Syekh tadi? Dia mengatakan, engkau apakah membawa kasur? Enggak Syekh. Membawa lemari? Enggak Syekh. Bawa ini, bawa itu? Enggak Syekh. Kenapa engkau kok enggak bawa? Karena saya musafir. Juga demikian dengan saya. Saya hidup di dunia ini musafir. Ya. Jadi menurut beliau enggak ada gunanya aku isi. Ini tempat tinggal sementaraku gitu loh. Karena tempat tinggalku yang sejati yang sebenarnya adalah akhirat. Karenanya alangkah indahnya ucapan Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang mengatakan, ya innan nasa mundu khuliqu lam yazalu musafirina. Ya, manusia itu semenjak mereka diciptakan statusnya itu enggak lepas dari musafir. Kita semua musafir. Ya.
Dan tidaklah ujung atau akhir dari perjalanan safar kita kecuali dua tempat. Imma ilal jannah au imma ilan nar. Entah itu ke surga atau entah itu ke neraka. Ingat ya jamaah, Allah ciptakan surga dan neraka di akhirat. Di akhirat. Tapi Allah tentukan jalan menuju ke surga atau ke neraka cuman di dunia yang singkat ini. Artinya, agar kita bisa menempuh jalan ke surga atau ke neraka cuman di dunia. Karena ini adalah darul amal, negeri kita beramal. Akhirat adalah darul hisab, kita dihisab ketika kita sudah meninggal dunia. Artinya ketika kita sudah meninggal dunia sudah selesai amal kita, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi. Ini sebagaimana hadis ya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila anak keturunan Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ya, kemudian ilmu yang yantafa bihi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan waladun salih yad'u lahu. Jadi kita hanya meninggalkan athar ya jamaah sekalian. Peninggalan-peninggalan. Dan athar inilah yang akan menjadi jariyah bagi kita. Entah itu pahala jariyah ataupun ya dosa jariyah. Wa nas'alullah salama afiyah. Nah, jadi kita diingatkan kalau kita tahu kita hidup di dunia, dunia ini cuman tempat kita sementara, penuh dengan ujian, maka kita akan tahu apabila kita kehilangan sesuatu, kita nggak akan begitu bersedih. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita nggak akan begitu terlalu bergembira, karena kita tahu ini tidak akan kita bawa hingga kita mati. Tapi kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-Nya. Ya, makanya yang keempat kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah ma'rifatul akhirah, mengenal akhirat. Kita tahu bahasanya kampung halaman kita, tempat tinggal kita yang sebenarnya, yang sejati adalah akhirat. Ya, sehingga dengan kita mempelajari terutama tentang bab al-imanu bil yaumil akhir, mengimani tentang hari akhir, maka itu akan semakin menjadikan kita bersemangat untuk apa? Berbekal. Ya, karenanya jemaah sekalian, kalau kita perhatikan di dalam sejumlah hadis Nabi, para ulama menerangkan setiap amal itu ada starting point-nya, ada landasannya, ya. Kemudian ada tujuannya, ada destinasinya. Ya, setiap amal. Contoh misalnya, ketika Nabi SAW bersabda, misalnya tentang puasa, man shoma ramadhana imanan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman itu berarti starting point-nya. Dia melakukan puasanya, ya, landasannya adalah iman kepada Allah. Ya, baru kemudian apa? Wahtisaban, ihtisab, mengharap balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah titik akhirnya. Dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Atau misalnya hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Makanya ini menarik. Nabi ketika bersabda mengaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nabi enggak mengatakan man kana yu'minu billahi ya wal malaikah atau war rusul atau wal kutub, enggak. Tapi wal yaumil akhir. Siapa yang mengimani Allah dan mengimani hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia ngomong baik atau dia diam. Falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi apa yang dihimpun? Al-imanu billah wal imanu ya bil yaumil akhir. Kenapa kata para ulama? Iman kepada Allah adalah starting point-nya, landasannya. Iman kepada hari akhir adalah tujuannya, destinasinya. Karena kita kelak akan di hari akhir dan itu adalah hari pembalasan. Udah masuk official? Oh, baik. Ya, dengan keempat hal ini, mengenal Allah, mengenal diri kita, mengenal dunia dan mengenal akhirat, ini adalah unsur-unsur kebahagiaan. Lalu kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam risalah beliau Al-Qawaidul Arba' di bab muqaddimah, beliau menerangkan ada unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan, alamat kebahagiaan, ada 3. Ya, unwanus sa'adah ada 3. Kata beliau, ya rahimahullahu taala,
Ya unwanus sa'adah thalatha, tanda kebahagiaan ada 3. Idza u'tiya syakara, wa idza btuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Apabila seseorang itu dia diberi karunia, dia bersyukur. Apabila dia diuji oleh Allah, dia bersabar. Apabila dia berdosa, melakukan kesalahan, dia beristighfar. Maka ini tanda kebahagiaan seseorang. Ya, diberikan Allah karunia, dia bersyukur. Maka Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Ya. Kemudian apabila dia diuji, dia bersabar. Dan sabar itu wajib baginya, dan Allah akan balas dengan balasan yang unlimited. Ya. Kemudian apabila dia berdosa, bersalah, dia memohon ampun kepada Allah, karena Allah ciptakan kita manusia enggak lepas dari salah, dosa, alpa. Dan itu adalah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai At-Tawwab Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afu. Allah Maha penerima taubat dan seterusnya. Nah, kita break dulu salat Isya karena sudah azan ya sepertinya. Kemudian setelah Isya kita lanjutkan sedikit bertanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa saya jawab ya harap dimaklumi. Nah, baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, izinkan saya menambahkan sedikit ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada poin yang menarik yang diterangkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala. Di antara alasan kenapa Allah menciptakan kepada kita itu adanya hawa nafsu, di antaranya syahwat. Ya. Kita tahu bahwasanya syahwat ya atau adanya hawa nafsu kita itu mengajak kepada kecenderungan kepada hal-hal yang melalaikan bahkan memadharatkan. Ya. Namun di sini menariknya Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau menerangkan bahwa di antara alasan kenapa Allah menanamkan sifat-sifat ini kepada diri kita sebagai ujian bagi kita. Apakah kita dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu tersebut ataukah kita yang menguasainya? Dan siapa yang dikuasai berarti dia terkalahkan. Berarti dia terkalahkan oleh dirinya sendiri. Makanya di antara poin yang berat bagi manusia adalah mujahadatun nafs, melawan diri kita sendiri. Melawan hawa nafsu itu yang paling berat. Ya. Sehingga siapa yang mampu mengalahkan dirinya, menguasai hawa nafsunya, maka dia akan menjadi manusia yang istimewa. Ya. Dan kemudian kata Abu Hamid Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita misalnya syahwat, itu sebenarnya juga ada manfaatnya. Ya, apabila kita mampu mengendalikannya, maka kita bisa menjadikan ya syahwat kita sebagai kendaraan dan senjata kita, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan. Ya. Dan beliau mengatakan manusia itu mesti punya syahwat, mesti. Tapi apabila syahwatnya tidak dipelihara, tidak diregulasi, tidak diatur, maka bisa membinasakannya. Ya. Namun apabila syahwatnya itu terlalu dihilangkan, ya, maka dia akan menjadi lemah. Ya, maka dia akan menjadi lemah. Karenanya harus pertengahan. Juga demikian pula dengan amarah. Jika berlebihan, maka bisa membahayakan. Dia bisa menzalimi, bisa memukul, bisa membunuh. Tapi jika terlalu kurang, bisa menghilangkan rasa cemburu dan kepedulian, apalagi terhadap agama dan keluarga. Tapi jika amarah itu pertengahan atau wasat, akan melahirkan kesabaran, keberanian dan hikmah. Juga demikian syahwat, kata beliau. Apabila berlebihan membawa kepada kefasikan dan kefajiran, apabila berkurang akan menyebabkan lemah dan lesu, apabila pertengahan akan melahirkan kesucian dan kecukupan. Ya. Karena syahwat kita itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikekang, bisa diregulasikan. Nah, lalu kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini tentang fikih dunia dan akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullah. Ini menarik. Ya, kata beliau, ja'alallahu likulli syai'in zina wa maqsadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada sebagai zinah perhiasannya dan ada sebagai maksud tujuannya, substansinya. Contoh, beliau contohkan di sini an-nabat, tumbuhan. Tumbuhan itu punya hiasan, ya, sebagai hiasan zina. Apa itu? Yaitu al-aghsan wal awraq, yaitu dahan, ranting dan daun dan bunga-bunganya. Itu adalah hiasannya. Adapun maksudnya, tujuannya adalah biji dan bunganya. Artinya manfaat daripada pohon itu adalah biji dan buahnya. Demikian pula dengan pakaian, kata beliau, athiyab, yalah hazina, itu memiliki sisi perhiasan. Tapi maksud kita berpakaian itu bukan sebagai hiasan, tapi untuk apa? Untuk menutupi aurat. Demikian pula dengan dunia. Dunia itu penuh dengan zina, dengan perhiasan. Ya, dan apa yang ada di dalamnya, kata beliau, wa kullu ma 'alaiha zina. Semua apa yang ada di dunia itu adalah perhiasan. Tapi apa maksud dari dunia itu? Adalah al-imanu wal a'malu salihah. Iman dan amal saleh. Jadi tujuan Allah meletakkan kita di dunia yang penuh dengan hiasan, yang seringkali menipu dan menjadi ujian bagi kita, adalah agar kita bisa menegakkan iman dan amal saleh. Ya. Nah, sehingga dengannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kaidahnya adalah
wallahu amarana an na'khudha minad dunya biqadaril hajati wa na'malu lil akhirati biqadarit taqati. Itu kaidah. Allah memerintahkan kita untuk mengambil apa yang ada dari dunia atau mengambil dari dunia ini biqadaril hajah, sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai dengan hajat, enggak berlebihan. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk na'malu lil akhirah, beramal untuk akhirat biqadari taqah, yaitu sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kita harus beramal untuk akhirat sesuai dengan segala daya upaya dan kemampuan kita. Nah, ini kaidah. Jadi apabila kita ingin mengambil dunia, secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Adapun untuk akhirat, maka sekuat tenaga kita. Ya. Jadi semampu kita. Nah, jadi insyaallah dengan demikian maka kita bisa memperlakukan dunia dan akhirat dengan semestinya. Karenanya kita tidak diperintahkan untuk menanggalkan dan meninggalkan akhirat. Maksud saya meninggalkan dan menanggalkan dunia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun juga sama, Allah memerintahkan agar kita tidak meninggalkan dunia, ya. Sementara ya, siapa yang dia mencari akhirat, maka insya Allah dia pun juga akan mendapatkan akhirat dan juga mendapatkan dunianya. Nah itu mungkin sedikit tambahan dari saya berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Ghazali rahimahullah di dalam Kimya'us Sa'adah. Sebelum kita tutup, apa masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya. Nah ini sepertinya nggak ada pertanyaan ya, jamaah sekalian. Sepertinya ini jamaah tahu ya kalau pematerinya lagi agak lemes nih. Nah, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, ya, dan menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang hadir di majelis kita ini, ya, menjadi orang-orang yang saleh, dan Allah juga jadikan anak-anak dan keturunan kita anak-anak yang saleh, dan Allah kumpulkan kita semua di dalam jannahnya kelak insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.